Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, orang-orang yang hidupnya tak akan pernah rugi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sesuai dengan surah yang khatib bacakan tadi di awal khutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ayat ini diawali dengan huruf waw. Kalau kami di pesantren, huruf waw itu adalah harful qasam, gunanya untuk bersumpah. Wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena saking berharganya waktu. 1 detik, 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari waktu yang kita lewati, 1 detik, 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari itu yang terlewati tidak akan pernah kembali lagi. Maka daripada itu kaum muslimin, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia
manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya hidup manusia itu berada dalam kerugian. Yang kaya rugi, para pejabat rugi, orang miskin rugi, sudah miskin rugi hidupnya. Lantas siapakah hidupnya tak akan pernah rugi? Illalladzina amanu. Hidupnya yang tak akan pernah rugi ada 3. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berbicara masalah iman, apakah ciri-ciri orang yang beriman itu? Apakah tanda-tanda orang yang beriman itu? Apakah orang yang beriman itu pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung? Tidak, ternyata kaum muslimin. Orang-orang yang beriman itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, An-Nasairul Iman, tanda-tanda keberadaan iman seseorang itu arba'atun, ada 4. Salah satunya kaum muslimin adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takwa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita rajin baca Quran, rajin sholat 5 waktu sehari semalam, di bulan puasa dia berpuasa, ini sudah bisa dikatakan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang dia tahan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari minuman-minuman keras, dari mabuk-mabukan dan maksiat-maksiat yang lainnya, ini bisa juga dikatakan bertakwa. Kenapa? Dia sudah menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia sedang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda orang yang beriman. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, hidup kita tidak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus shalihat, mau beramal soleh. Apapun amal solehnya, baik amal soleh yang besar maupun yang kecil. Contohnya mengerjakan sholat, berpuasa, membayar zakat. Kemudian amal-amal kecil, bersedekah, misalnya membantu orang, menyingkirkan duri di jalanan, itu termasuk amal soleh. Tentunya amal soleh yang kita lakukan kaum muslimin haruslah kita landasi dengan niat yang ikhlas. Sebanyak apapun kita beramal soleh, tanpa kita barengi dengan niat yang ikhlas, maka di sisi Allah 0,0 pahalanya. Jadi amal yang kita lakukan haruslah kita barengi dengan niat yang ikhlas. Kalau kita sudah beramal soleh, ikhlas kita mengerjakannya, maka kita termasuk orang-orang yang hidupnya tak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mau saling ingat mengingatkan, mau saling nasihat menasihati, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Kenapa penting sekali kita nasihat menasihati, ingat mengingatkan? Karena kaum muslimin, kalau ada di kampung kita misalnya, ada satu orang yang berbuat maksiat, berzina misalnya, tak ada orang menasihati, tak ada orang yang mau menegurnya, maka satu kampung itu akan kena dosanya. Itu tak opahnya kaum muslimin, seperti kapal yang berlayar di lautan. Kemudian ada satu orang yang membocori kapal tersebut. Apakah orang yang membocori tersebut yang akan tenggelam? Tidak kaum muslimin. Akan tetapi seluruh orang yang berada di dalam kapal itu akan juga ikut tenggelam.
Begitulah perumpamaannya. Jadi kalau ada di kampung kita orang yang berbuat maksiat, mari kita nasihati. Jadi orang yang mau menasihati, ingat mengingatkan, maka hidupnya tidak akan pernah rugi. Apabila yang tiga ini kaum muslimin berkumpul di diri kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beramal soleh, kemudian mau saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, insya Allah hidup kita tak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan yang tiga ini berkumpul di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.